Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansa Sania Gisa dari absen 11. Saya Nala Raisa Azahra dari absen 16. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi grafik fungsi kuadrat. Jadi sebenarnya apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dengan rumus umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yaitu x itu adalah variabel, a dan b itu merupakan koefisien dengan syarat a-nya itu tidak sama dengan 0 dan c-nya merupakan konstanta. Untuk sifat fungsi kuadrat itu dilihat dari 4 hal. Yang pertama, jika dilihat dari nilai a-nya, kalau a-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya akan minimum dan grafik parabola akan terbuka ke atas. Sedangkan jika a-nya itu kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya akan maksimum dan grafik parabola akan terbuka ke bawah. Untuk nilai b-nya, kalau a dan b itu bertanda sama, maka sumbu simetri itu akan berada di sebelah kiri sumbu Y, yaitu misalnya A sama B itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau A sama B itu berlainan tanda, maka sumbu simetrinya akan ada di sebelah kanan sumbu Y. Dan kalau B-nya itu sama dengan 0, maka sumbu simetrinya akan berada tepat di sumbu Y. Jika dilihat dari nilai C-nya, kalau C-nya itu lebih besar dari 0, maka grafik parabolanya akan memotong sumbu Y positif. Dan kalau C-nya sama dengan 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan kalau C-nya itu kurang dari 0, maka grafik parabolanya akan memotong di sumbu Y negatif. Terus kalau dilihat dari nilai D atau diskriminannya, jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan jika D-nya sama dengan 0, maka grafik parabola akan menyinggung sumbu X di 1 titik saja. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka grafik parabolanya tidak akan memotong maupun menyinggung sumbu X, yaitu grafik akan melayang. Nah, selanjutnya adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat. Langkah yang kedua adalah menentukan arah grafik. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka arah grafiknya akan terbuka ke atas seperti tanda senyum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka arah grafiknya akan terbuka ke bawah seperti tanda murung. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Langkah yang keempat adalah menentukan titik potong pada sumbu Y. Langkah yang kelima adalah menentukan titik puncak atau XP, YP. XP dapat diperoleh dari rumus min B per 2A, sedangkan YP dapat diperoleh dari rumus B kuadrat min 4AC dibagi min 4A, atau bisa kita singkat menjadi D per min 4A. Langkah yang terakhir yaitu meletakkan dan menghubungkan titik koordinat yang diperoleh pada bidang koordinat kartesius. Nah, biar kita lebih paham, mari kita coba kerjakan contoh soal menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini, kita mempunyai fungsi yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan nilai A, B, dan C. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah min 8, dan nilai C-nya adalah 6. Langkah yang kedua, kita menentukan arah grafik. Karena nilai A sama dengan 2, maka nilai A lebih besar dari 0, sehingga arah grafik akan terbuka ke atas. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik potong pada sumbu X, sehingga kita peroleh 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6 sama dengan 0. Setelah itu, kita faktorkan dengan hasil yaitu 2x min 2 dan x min 3. Hasil ini diperoleh jika dua bilangan dikali menghasilkan nilai 12 dan dua bilangan ditambah menghasilkan nilai min 8. Sehingga kita memperoleh koordinat yaitu 1,0 dan 3,0. Langkah yang keempat adalah menentukan titik potong pada sumbu Y dengan cara mengganti nilai X menjadi 0, sehingga hasilnya adalah 6, sehingga kita peroleh titiknya adalah 0,6. Langkah yang kelima adalah menentukan titik puncak. XP dapat kita tentukan melalui rumus min B per 2A. Nah, kita tinggal masukkan aja nilai B dan A-nya, menghasilkan min 8 dibagi min 4, sehingga hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kita menentukan nilai YP dengan cara D dibagi min 4A. D sendiri dapat kita peroleh dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, ini juga sama, langsung kita masukkan aja nilai A, B, dan C-nya, sehingga dapat kita peroleh min 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 6, dibagi min 4 dikali 2, sehingga hasilnya adalah min 2. Oleh karena itu, kita peroleh titik puncaknya adalah 2, min 2. Langkah yang selanjutnya adalah menggambar grafik.
Wah, ada apa itu? Wow, ada pelangi. Jadi, diketahui pelangi tersebut memiliki fungsi kuadrat yaitu min 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 4. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan titik balik maksimumnya. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Langkah yang pertama, kita tentukan dulu XP-nya. Nah, rumus XP adalah min B per 2A. Nah, nilai B dari fungsi ini adalah 8, sehingga kita masukkan min 8 dibagi 2, nilai A-nya adalah min 2, sehingga 2 dikali min 2, menghasilkan min 8 dibagi min 4, sehingga hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kita mencari nilai YP dengan cara mengganti nilai X yang ada pada fungsi dengan nilai XP yang sudah kita temukan tadi, di mana nilai XP-nya adalah 2, sehingga nilai X-nya diganti menjadi 2. Jadi, min 2 dikali 2 kuadrat ditambah 8 dikali 2 dikurangi 4, menghasilkan min 8 ditambah 16 dikurangi 4, sehingga hasil dari YP adalah 4. Maka dari itu, ketinggian maksimal pelangi berada di koordinat 2,4. Wah, aduh mama oh my god, oh my god. Gimana nih habis lihat video roller coaster itu? Pada pingin naik nggak? Nah, FYI, lintasan roller coaster yang mereka naikin tuh mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, bagaimana ya menentukan titik balik minimumnya? Jadi kan lintasan roller coasternya itu mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, bagaimana sih cara menentukan titik balik minimumnya? Langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu titik potong sumbu x dengan membuat y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Kemudian kita faktorkan ini jadi x plus 3 dikali x min 2. Hasil ini tuh didapat dari kalau misalnya dua bilangan yang dikali itu hasilnya min 6 dan kalau ditambah hasilnya adalah 1. Jadi ketemu bilangan ini sama ini. Terus hasilnya x-nya itu sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 2. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan titik potong sumbu y dengan membuat x sama dengan 0. Jadinya y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Menghasilkan y sama dengan min 6. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan titik puncaknya. Titik puncak itu kan xp, yp. Jadinya xp itu mempunyai rumus min b per 2a, sedangkan yp itu mempunyai rumus min b kuadrat min 4ac per 4a. Untuk xp-nya kita masukkan nilai b-nya itu kan 1. Untuk nilai a-nya juga 1. Jadi min B sama dengan min 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadinya hasil XP-nya sama dengan min setengah. Untuk YP-nya sendiri kan mempunyai rumus min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Kita masukkan rumusnya yang B tadi kan 1. A-nya itu 1, C-nya min 6. Jadinya min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 6 dibagi 4 dikali 1. Menghasilkan YP-nya min 25 per 4. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita menggambar grafiknya. Untuk grafiknya ini kan kita tadi udah menyimpulkan dari sini titik puncaknya itu min setengah, min 25 per 4. Terus untuk titik potong sumbu x-nya itu min 3,0 sama 2,0. Dan untuk titik potong sumbu y-nya adalah 0, min 6. Jadinya seperti yang tadi udah dijelaskan sama Naila di materi, cara menggambar grafiknya hasilnya adalah seperti ini. Untuk grafiknya itu memotong sumbu x di titik min 3 sama 2. Terus titik puncaknya itu berada di koordinat min setengah dan min 25 per 4. Terus dia berada di titik potongnya min 6. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.